Screen mana? Apa? Udah ada. Udah ada. Kalau mau ini apa? Tampilin penuh. Tampilin penuh yang mana? Mulai dulu aja. Mulai dulu ya. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah pada sore hari ini, hari Jumat, sore yang diberkahi, kita bisa bertemu kembali di markas untuk menghadiri kajian yang keempat, dan ini insya Allah kajian terakhir sebelum nanti kita langsung diterjunkan ke lapangan. Dan ini materinya memang bertujuan untuk bagaimana cara kita nanti berkomunikasi dan membangun kedekatan atau membangun relasi dengan jamaah atau retorika dakwah seperti itu. Dan di depan kita sudah ada pemateri kita yang Masya Allah sudah sangat banyak, sangat tinggi jam terbangnya. Ustadz Erwin Febriadi Hamzah, Esos LCMPD. Supaya menghemat waktu, mari kita langsung mulai saja. Kami berikan waktu kepada Ustadz Erwin Febriadi Hamzah. Persilahkan Ustadz. Sebelum saya mulai, suaranya jelas nggak ya? Iya, baik saya. Coba dicek ini. Ya, tes. Bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Antum sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat perasaannya semua? Sehat hatinya semua? Soalnya Sehat dompetnya semua? dari ATM. Ini karena masih bulan Syawal, maka saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihul a'mal, taqabbal ya karim, ya. Karena masih suasana lebaran, ya. Kalau di Makassar itu orang Bugis itu lebarannya itu sampai 1 bulan. Ya, jadi dibagi 3, 10 pertama, 10 kedua, dan 10 ketiga. 10 pertama itu disebut dengan lebaran kebersamaan. Karena masih kumpul, keluarga rantau datang, yang mudik datang, jadi bersama-sama semua. 10 yang kedua disebut dengan lebaran kehangatan. Karena buras harus dihangatkan, rendang sudah kalau dihangatkan dia basi. Nah, kalau 10 yang ketiga, 21 sampai 30 namanya lebaran perasaan. Rasa-rasa dompet kok bisa berkurang. Rasa-rasa ini kok nggak bertambah, dompet justru berkurang karena THR. Gitu. Itu namanya retorika dakwah. Ya, berkomunikasi dengan jamaah dengan nada yang dengan materi yang lembut, dengan kemudian dicampur dengan humor tanpa mengurangi substansi. Nah, itulah pengantar. Ya. Jadi bagaimana retorika dakwah itu membangun dakwah itu tidak seperti lagi di suasana yang mencekam. Jamaah tenang bisa menerima, ya, jamaah tidak monoton dengan materi yang disampaikan. Nah, itulah retorika. Retorika dakwah itu kalau kita mau merujuk pada sosok yang paling, ya, bisa dikatakan, bukan dikatakan ya, memang yang mencontohkan retorika dakwah ini adalah Rasulullah SAW. Ya, dalam bahasa Arabnya adalah balaghatul dakwah. Ya, itu namanya retorika dakwah. Ya, kalau kita tarik ke Al-Quran, retorika dakwah ini tercantum dalam satu surah, ya, yang antum semua hafal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah
wa mau'izatil hasanah. Jadi dakwah itu pertama dengan hikmah, yang kedua mau'izah, yang ketiga hasanah. Nah, jadi itu inti retorika dakwah. Jadi dakwah itu merangkul bukan memukul. Ya. Jadi dakwah itu basyiru wala tunaffiru. Berikan kabar gembira tapi tidak membuat orang lari. Ya. Lalu bagaimana ciri retorika dakwah Nabi? Oh, Nabi adalah orang yang paling fasih, orang yang paling baligh di dalam dakwah. Ya, cirinya kalau antum baca hadis-hadis Nabi, antum baca sirah nabawiyah, bahwa ciri di antara retorika dakwah Nabi itu yang pertama itulah singkat tapi padat, yang disebut dengan jawami al-kalim. Itu retorika dakwah Nabi. Jadi singkat tapi padat. Nah, jadi Nabi itu kalau menyampaikan pesan atau menyampaikan hadis kepada para sahabatnya, itu kalau kita dapat di beberapa hadis itu singkat tapi padat. Contohnya dalam hadis Nabi menyebutkan, perumpamaanku dengan kalian seperti orang yang menyalakan api. Nah, itu maknanya apa itu? Nah, maknanya adalah bahwa Nabi adalah seorang yang penyelamat, ya, yang datang dengan cahaya di tengah kegelapan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan tanbih, perhatian kepada orang-orang bahwa kalian itu seperti serangga, jangan mendekat kepada yang api bahaya. Artinya apa? Artinya fattaqud dunia, ya, hati-hati terhadap fitnah dunia. Itu coba lihat, dia padat, singkat tapi padat makna. Itu sebut dengan jawami al-kalim. Yang kedua, ciri retorika dakwah Nabi itu, ya ini kita baru pengantar ya, kita sampaikan dulu, kita berkiblat kepada uswatun hasanah. Kedua, jadi sebelum kita mengambil referensi, mencontohkan orang-orang yang datang setelah ini, yang dikenal dengan public speaker, yang dikenal dengan ahli retorika, ada yang lebih daripada mereka. Siapa dia? Nah, Rasulullah. Nah, ciri retorika dakwah Nabi sederhana. Ya, bahasa yang sederhana, lalu mudah dipahami. Nah, itu ciri dakwah Nabi yang kedua, retorika dakwah Nabi. Itu beliau bahasanya sangat sederhana, tapi mudah dipahami. Semua orang, bahkan sekelas mu'allaf pun yang mungkin baru mengenal Islam, kemudian kalau mendengarkan dakwah Nabi, itu mudah untuk dipahami. Kenapa? Karena jawabi al-kalim tadi. Yang ketiga adalah menyesuaikan audiens. Ya, jadi retorika dakwah Nabi itu adalah mencontohkan kepada kita bagaimana seorang dai, seorang mubalik itu kemudian bisa menyesuaikan dengan audiensnya. Kalau kemudian audiensnya adalah ibu-ibu atau bapak-bapak yang kemudian dia seorang petani atau seorang yang bukan akademisi, maka bahasanya juga jangan bahasa-bahasa akademis. Ya, kalau berhadapan dengan anak-anak muda, ya, berhadapan dengan para pemuda-pemudi, maka bahasanya juga bahasa gaul. Ya, atau bahasa-bahasa yang bukan juga terlalu vulgar, tapi bahasa yang menyesuaikan dengan audiens. Nah, kemudian yang keempat adalah menggunakan tasbih. Apa tasbih? Perumpamaan. Ya, seperti tadi, Nabi menggunakan tasbih perumpamaan. Ya, tadi contohnya kalau audiens sama, Nabi itu kalau ditanya, ya Rasulullah, apa itu iman? Nabi bilang audiensnya ini orangnya pelit. Yang bertanya orangnya pelit, dia bertanya tentang iman, apa itu iman? Kau bagi hartamu kepada orang, itulah iman. Ada lagi yang bertanya tentang iman juga sama pertanyaannya. Tapi kemudian orang ini adalah orang yang suka bolong sholatnya. Maka Nabi mengatakan iman itu ketika engkau bisa menjaga sholat. Ada lagi yang bertanya, apa itu iman? Pertanyaannya sama. Tapi orang, audiensnya itu beda-beda. Nah, ini orang, karakternya adalah suka menyakiti tetangga. Lisannya kasar, suka menyakiti, tangannya mudah menyakiti. Maka dia mengatakan bahwa iman itu ketika lisanmu dan tanganmu tidak menyakiti saudaramu. Nah, jadi sesuai audiensnya. Nah, yang kelima, di antara ciri retorika Nabi itu adalah menyentuh hati. Ya, bukan hanya dengan logika. Mana contohnya? Contohnya ketika ada seorang pemuda
yang minta izin berzina. Ya, minta izin berzina. Apa jawaban Nabi? Nabi menggunakan tasbih di situ. Kemudian juga Nabi menyentuh hatinya pemuda yang bertanya itu. Bagaimana kalau yang berzina itu ibumu? Bagaimana kalau yang berzina itu saudari perempuan? Nah, jadi Nabi tidak langsung jawab, tapi Nabi bertanya. Nah, itu merupakan retorika. Nah, itu retorika dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kalau kita bawa uh, dengan kondisi kita saat ini? Ya, kita dihadapkan mungkin dengan khutbah Jumat, antum sebagai ustadz yang berdakwah di khutbah Jumat mungkin, ya kan tidak mungkin tiba-tiba jawab bertanya, Pak Ustadz, bagaimana kalau saya berzina? Tidak mungkin begitu. Nah, bagaimana kalau konsepnya tabligh akbar, kalau konsepnya majelis ta'lim, itu bagaimana? Nah, kalau model yang seperti ini, itu konsep retorika dakwanya. Ya, ini yang saya tuliskan di slide. Ya, tetapi secara umum dakwah yang disebutkan tadi itu, ciri retorika dakwah Nabi itu adalah itu langsung dia bukan sekedar forum, bukan sekedar dalam ruangan, tetapi langsung face to face dakwahnya. Nah, itu yang ada di kita sebutkan tadi. Adapun kalau kita melihat daripada slide ini, bahwa dakwah itu bukan lebih sekedar kewajiban. Itu sudah dipahami. Jadi antum yang berdakwah, ya berdakwah di sini adalah da'a yad'u, dakwah adalah al-hasu alal khair. Adalah memberi motivasi, memberikan orang untuk mengajak daripada kebaikan. Jadi konsepnya antum berangkat dulu bahwa ini bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, tetapi bagaimana dakwah itu bukan sekedar bicara, tapi juga adalah pemindahan nilai. Ya, jadi kalau dakwah hanya sekedar bicara sampai ditenggorokan saja. Setelah itu selesai. Ya. Nah, makanya dai yang benar atau dai yang hebat itu adalah bagaimana dia memahami isi materinya dulu, bagaimana dia menguasai isi materinya, sehingga orang yang mendengarkan materi kita ini, sehingga orang yang menyimak materi kita ini, itu tersentuh. Karena orang yang hanya sekedar menghafal, tidak menghayati materinya, maka itu hanya sekedar bicara. Ya, bagaimana mungkin dia masuk bisa memindahkan nilainya kalau dia sendiri tidak menjiwai materinya. Ya, contoh antum bawa jamaah situr. Ya, ini kita kaitkan karena ini kan teman-teman lagi hafal semua ya. Nah, kita ambil contoh lah. Mungkin ada teman-teman di Zoom ini yang tidak tahu apa situr. Situr itu adalah ziarah. Ziarah Kota Madinah, menjelaskan tentang sejarah Madinah ya. Atau mungkin ceramah ketika kajian jamaah umroh, jamaah haji. Ya, jamaah haji. Jadi sebelum materi yang antum sampaikan kepada mereka, ya, apakah tentang sirah, apakah tentang kajian tematik, maka sebelum materi disampaikan, antum betul-betul sudah menjiwai materi itu. Sehingga penyampaian dengan bahasa sederhana akan mudah. Beda sama orang yang kemudian ceramah hanya kemudian mengandalkan isi kitab yang dia hafal, kemudian disampaikan. Dia tidak menjiwai dulu. Nah, itu dia akan beda kesannya sampai kepada jamaah. Beda kesannya itu. Nah, beda kesannya. Maka pesan yang benar, kita lihat selanjutnya, pesan yang benar plus cara yang benar, maka akan menghasilkan penerimaan yang benar. Jadi referensi sudah benar, kitabnya sudah benar, rujukannya sudah benar, tetapi ketika Anda tidak menjiwai, tidak tahu caranya menyampaikan dengan baik dan benar, maka penerimaan pun jangan berharap itu benar. Kenapa jamaah itu kemudian coba lihat, saya ambil contoh almarhum Sirudin MZ. Kenapa dikatakan dai sejuta umat? Semua orang menerima, bahkan semua orang itu senang. Ya, kalau mungkin zaman sekarang ini detiknya adalah UAS dengan bahasa yang lugas, sederhana. Kenapa? Karena pesan yang disampaikan memang sudah rujukan yang benar, referensi, kemudian dengan cara yang benar. Bagaimana cara yang benar? Dia jiwa itu tuh, dia tahu kondisinya. Dengan apa? Dengan tadi berpatokan kepada 5 ciri daripada retorika dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari pesan yang benar, kemudian ditambah dengan cara yang benar, maka juga akan tersampaikan dengan benar kepada jamaah, bukan hanya sekedar sampai di pikiran,
bukan yang sekedar ketawa-ketawa, tapi pulang ada kesan yang dia ingat, yang bisa ya syukur-syukur kalau dia bisa langsung mengamalkan apa yang kita sampaikan. Itu intinya. Nah, itu intinya. Maka dari retorika dakwah ini disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bukhari bahwa sesungguhnya di antara susunan kata-kata itu mengandung sihir. Ya, sihir. Jadi bagaimana orang-orang itu bisa terdoktrin, ya dalam bahasa kasarnya, bisa terdoktrin, bisa persuasif mengajak orang, ya seakan-akan kita ini betul-betul yang mengendalikan pikiran mereka. Karena memang kata-kata itu adalah sihir. Maka jangan heran ketika banyak orang yang bisa mempersatukan, ya ada orang berkelahi, ada orang bercekcok, kemudian dia datang untuk menengahi, itu luar biasa. Karena kenapa? Karena dia paham retorika. Ya, kalau mungkin Bapak retorika Indonesia itu Bung Karno. Ya, tapi kita itu bukan retorika dakwah ya, itu retorika umum. Retorika. Kenapa? Karena dia tahu caranya. Makanya dalam kaidah kita menyebutkan bahwa retorika itu ahamu minal madda. Bahwa cara itu tidak jauh lebih penting dan lebih penting juga dibanding dengan materi. Karena banyak materi yang disampaikan tapi karena caranya, alatnya tidak benar, maka tidak tersampaikan substansinya itu. Ada profesor dia ngajar di depan mahasiswa. Ya, dia ngajar sudah hampir 1 jam dia ngajar. Teman saya tanya, kau paham tidak apa yang disampaikan? Tidak paham. Itulah kenapa jadi profesor, gara-gara kau tidak paham apa yang dibilang. Kenapa? Karena mungkin caranya yang belum dia pahamkan. Lalu bagaimana cara yang benar? Nah, cara yang benar adalah nanti kita lihat slide berikut. Coba dilanjut, Ustaz. Lanjut. Ya. Nah, ini 3 fondasi utama retorika dakwah. Ya, persuasi itu mengajak. Ya, tiga fondasi yang pertama. Ya. Yang pertama adalah etos. Ya. Etos, kemudian ada logos, ya, ada patos. Ya. Itu etos nama lainnya adalah kredibilitas, ilmu, dan akhlak. Itu tadi yang saya maksud tadi. Jadi rujukannya sahih, bukan ilmu yang kita sampaikan adalah ilmu yang bahasa orangnya adalah bahasa karang-karangan, ya, bahasa tahayul. Nauzubillah. Jangan menyampaikan ilmu bahasa tahayul karena kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya. Jadi sampaikanlah dakwah. Jadi dakwah itu akan tersampaikan dengan jamaah dan kita percaya diri menyampaikan kalau kita faham, ngerti rujukannya benar, hadisnya sahih dari Al-Qur'an, dari pendapat jumhur yang muktabar. Itu kita juga yang menyampaikan, itu kita tidak ragu. Tapi kalau kita menyampaikan dengan yang tidak sesuai dengan referensi, maka ada keraguan di situ. Keraguan di situ mempengaruhi cara penyampaian kita. Makanya dai yang benar adalah dai yang berangkat dari materi, berangkat dari matan yang dia sampaikan, dari rujukan yang benar. Karena itu mempengaruhi nanti penyampaian kita kepada jamaah. Apalagi sekarang jamaah sudah pintar semua. Ya, kalau mungkin di kampung nanti bisa ngarang-ngarang cerita. Tapi yang sudah belajar, yang sudah sering nonton YouTube, ceramah-ceramah, dia nggak ngerti, oh ini di mana. Sehingga apa? Nanti kemudian yang terjadi adalah bahwa materi kita dikatakan, nah ini bisa tidak benar. Yang kedua adalah akhlak. Akhlak. Jadi setelah kita faham dengan ilmu kita ini sudah referensinya sudah kuat dan kita sudah yakin takkidnya bahwa bagaimana cara menyampaikannya dengan benar bersatu dengan kita menjiwai. Penjiwaan kita bagus karena ada akhlak di situ. Kita menjiwai. Jadi materi, makanya ada dalam istilah retorika public speaking, itu adalah yang datang dari hati akan sampai ke hati. Ya. Jadi sesuatu yang disampaikan dengan hati. Bagaimana dia sampai dengan hati? Kalau dia sudah menyatu dengan akhlaknya. Jadi apa yang disampaikan kepada jamaah itu sudah kita amalkan terlebih dahulu sehingga penyampaian itu dapat tersampaikan dengan benar. Nah, makanya kita tulis di sini membangun fondasi kepercayaan jamaah terhadap sang dai, menjawab pertanyaan siapa dulu yang memulai ini. Ya. Jadi sebelum jamaah kita ceramah begini-begini, kita dulu praktekkan. Makanya para sahabat terdahulu ketika beliau membaca ayat, menghafal ayat, dia tidak akan pindah ke ayat berikutnya sampai sedang amalkan ayat itu. Itulah dai. Ya.
dai. Tapi sekarang kenyataannya kita lihat dai-dai kita di Indonesia ya, apalagi ya kita tidak sebut nama lah ya. Kenapa dia heboh ketika di forum apa semua? Tapi coba tanya jamaah ketika pulang, apakah dia kosong? Kenapa? Karena tidak menjiwai. Ya, bahasanya sekarang adalah ustadz pelawak. Boleh melawak, boleh humoris, tapi dia bukan dibuat-buat. Ya, dia berjalan seperti air. Ya, seperti itu. Baru yang kedua adalah logika. Ya, kemudian sistematis dan berdalil, menyampaikan materi secara rasional, struktur dan berakar pada dalil. Menjawab ini apa? Tentang apa? Apa yang kita sampaikan. Jadi setelah rujukan kita benar, secara referensi kita dalam menyampaikan materi yang kita sampaikan itu uh, sudah benar ayatnya, sudah benar dalilnya, hadisnya, hadis sahih, kemudian akwal ulamanya juga sudah sesuai, maka kemudian uh, ada pendapat kita di situ. Logika kita di situ apa? Karena kenapa? Karena kita berbicara bukan lagi berbicara karangan kita, karena sudah ada kita punya fondasi. Sehingga apa? Sehingga setelah dalil disebutkan, maka kita bisa berkomentar di situ. Bukan untuk menafsirkan tafsiran baru, tapi kita bisa mengatakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya dalam ibadah itu adalah bagaimana niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat ini berada di sini dalam hati kita. Itu sudah mulai masuk di situ. Kenapa? Karena kita sudah paham bahwa ini dalilnya benar dari hadisnya sahih. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, emosi. Di dalam antum berdakwah, ini emosi masuk di dalamnya adalah artikulasi. Ya, bagaimana ketika antum menyampaikan tentang surga, mimik momok antum itu ya senyum, bukan ketakutan. Tapi kalau menyampaikan tentang neraka juga bagaimana Nabi SAW kalau khutbah Jumat itu ihmarrah wajah. Jadi emosinya dapat. Jadi kalau antum ceramah di bus, nah ini kan kita pendekatannya dai-dai yang berceramah di atas bus. Meskipun nanti ya setelah itu baru berceramah di mimbar. Ya, bagaimana pendekatan emosionalnya antum? Ya, jadi bukan hanya sekedar materi yang sampai pada logika dan tenggorokan, tetapi emosinya menyatu. Jadi 3 fondasi utama dakwah itu. Yang pertama adalah kredibilitasnya, akhlaknya antum, ilmunya antum sudah sesuai paten atau belum. Yang kedua adalah logika, ya dalam berdalilnya. Yang ketiga adalah pendekatan emosi. Ya, emosi di sini mencakup semuanya, artikulasi, mimik dan momok kita ada di dalam penyampaian. Sehingga apa? Sehingga kemudian kita bisa menyentuh hati jamaah. Ya, menyentuh hati jamaah yaitu bukan untuk membuat dia jatuh cinta sama kita, tetapi kita berkesan. Ya, oh ini Ustadz harus saya undang lagi bulan depan. Kira-kira begitulah bahasanya. Ya, kenapa? Karena materi rujukannya benar, kemudian emosionalnya dapat, kemudian dia menjiwai materi. Itulah yang dilakukan oleh Z di MZ. Kalau antum dengar ceramah di MZ, kalau antum putar ulang itu antum perhatikan baik-baik, itu semua bahasa buku semua. Bahasa buku. Cuman beliau sederhanakan dengan kredibilitasnya, dengan logikanya, dengan emosional. Nah, itu juga yang dibawa oleh UJ. Itu juga yang dibawa oleh UAS sampai saat ini. Jadi mereka ini tidak lepas dari 3 ini. Tadi slide-nya. Nah, kemudian 4 pilar komunikasi. Ya, tadi apa? Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Apa makna al-hikmah itu? 4 pilar. Ya, pertama apa? Qaulul layyina, lemah lembut. Ya, menyentuh sisi kemanusiaan tanpa menghakimi pendengar. Mana contohnya? Tadi ketika seorang pemuda bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya izin berzina." Nabi tidak menghakimi, "Jangan berzina, aku masuk neraka." Tidak dalam sebuah itu. Karena kenapa? Karena Nabi tahu karakternya ini anak muda. Disentuh dulu. Sentuhlah di tempat di hatinya, maka mereka menjadi milikmu selamanya. Kira-kira begitu.
Qaululahnya dengan kata-kata yang lembut, ya, kata-kata yang lembut. Ini di luar materi ya, di luar materi ini. Ada nasar di bahasa Arab. Nasar itu kayak prosa kalau kita. Ada syair, ada nasar. Kira-kira begitu terjemahannya. Ini di luar ini ya. Di luar ini. Wanita itu, perempuan itu dia akan condong kepada filosof. Kemudian dia tertarik dengan filosof, dia akan menyukai penyair, tapi dia akan menikah dengan pedagang. Maknanya apa itu? Maknanya perempuan itu dia akan kagum kepada orang cerdas, bijaksana, tapi dia akan jatuh cinta kepada orang yang ahli kata-kata, retorika, gombalan, dan tapi pada ujungnya dia akan menikah sama orang yang mapan. Jadi jangan heran kalau perempuan itu dia akan menikah mapan. Itu artinya antum suruh mapan dulu, ya. Realistis. Itu ya realistis ya. Itu laki-laki di luar sana. Tapi ada satu laki-laki yang mengumpulkan semua itu. Dia filosof, dia juga penyair, dia juga mapan. Hanya Ustaz Fikri. Selingan ya. Yang kedua, langsung kaget beliau. Itulah retorika ya. Ini kita langsung perhatian retorika di sini ya. Nah, qaulun baligha ya. Qaulun baligha ya. Jadi apanya efektif dan menancap, jelek orang bilang. Ya, langsung ke intinya. Di antara untuk seperti qaulun baligha ini itu diantar dengan kisah yang muktabar. Ya. Saya perlu sampaikan juga di antara bagian retorika itu adalah ketika antum ceramah di mimbar di mana diam itu bagian retorika. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Diam. Itu retorika itu. Kenapa? Pertama, menarik perhatian jemaah. Kenapa bisa diam ya? Itu akan membuat fokus dia diam. Yang kedua, membuat antum berpikir sejenak. Materi apa yang mau sampaikan? Atau mungkin ada lupa. Yang ketiga adalah memberi pesan kepada jamaah. Kesannya inspirasi serius ini. Diam itu retorika. Yang sering lihat ceramah di masjid itu jadi ya lihat kenapa ini Ustaz diam tiba-tiba. Itu bagian retorika itu. Itu alat. Ya apa? Alat intro. Iya. Tetapi antum sudah kuasai materi antum, sudah jiwai. Ya, itu intro itu. Itu menarik perhatian jamaah itu. Ya. Tapi jangan juga terlalu lama. 1 jam diamnya itu bukan yang baik juga. Kalau 1 jam diam, kata jamaah turunlah saat. Ya apa yang mau bicarakan ini? Baik, yang kedua qaulun baligha. Ya, menancap aja langsung inti masalah, to the point, jelas dan tidak bertele-tele. Ya. Jadi sampaikan misalkan kita mau menyampaikan tentang hikmah hikmah di bulan haji. Ya, sampaikan satu kisah, sampaikan satu ayat, ada hadisnya, baru sampaikan sedikit pendapat antum. Selesai. Itu menancap. Makanya ada kultum. Ya, kuliah di menit. Nah, tapi bukan kultum itu kuliah terserah antum. Tapi kultum. Kenapa? Karena qaulan baligha. Dan Nabi adalah orang yang paling mahir dalam qaulan baligha. Efektif dan langsung kepada intinya, substansinya. Sebagaimana tadi ketika ada orang yang suka menyakiti tangganya, saudaranya, ditanya, ya Rasul, apa itu iman? Dia mengatakan iman itu langsung kepada intinya. Karena apa? Dia tahu karakter. Kemudian, qaulun ma'rufah, pantas, sesuai, memiliki diksi yang disesuaikan dengan strata sosial dan tingkat pemahaman jamaah. Jadi kalau jamaahnya itu adalah anak muda, maka sampaikanlah juga dengan bahasa-bahasa yang mereka sering pakai tanpa mengurangi substansi dakwah. Ya, kalau mereka akademisi atau mungkin orang-orang berpendidikan, sampaikan juga dengan yang berpendidikan. Ya. Kemudian qaulan karima, menyampaikan pesan dengan sangat menghormati harkat martabat dengan
harga diri pendengar. Makanya terkadang yang terlupakan teman-teman biasanya yang saya lihat adalah ketika dia ceramah kepada orang yang lebih tua daripada dia, maka dia menyampaikan, Bapak Ibu, saya izin menyampaikan bahwa saya di sini bukan untuk menggurui, ya, dengan bahasa-bahasa yang seperti antum anaknya mereka, secara tidak langsung. Jadi kenapa? Jadi mereka merasa termulakan. Tapi kalau antum kayak mengguru, Bapak Ibu, wah apa yang saya sini? Ya, jadi apa? Kaulan, kaulan karimah. Dan kalau kita gabungkan di empat ini, ya menyentuh sisi, kemudian langsung ke intinya, kemudian juga memiliki diksi, ya diksi yang menarik perhatian itu, kemudian juga menurut sahabat. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan, ya yang baca saya punya story di IG kemarin, saya sampaikan bahwa keramat bukan pohon yang rindang, keramat bukan kuburan di atas gunung, keramat itu ibumu yang ada di rumah. Muliakan ibumu, senangkan ibumu, jadikan ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti raja-raja. Itu berulang. Kalimat yang memiliki diksi itu menarik perhatian. Nah, cuma masalahnya ada harus dipelajari. Harus dipelajari. Jadi standar dai profesional itu adalah memiliki jam terbang itu 10.000 jam. Ya, standarnya itu. Nah, jadi kalau antum sudah punya jam terbang itu, kata-kata yang tadi berulang berdiksi itu langsung otomatis keluar dia. Ya, seperti itu. Jadi yang seperti itu dia mudah keluar. Baik, lanjut. Nah, pemetaan psikologi jamaah. Ini tadi masih ada kaitan dengan sebelumnya, beda audiens, beda pendekatan. Ya. Ada Gen Z, milenial, ada orang tua, lansia. Fokus kebutuhannya. Kalau Gen Z apa? Solusi praktis, relevansi terhadap isu mental dan sosial. Jadi kalau Gen Z itu kebutuhannya adalah dia mau yang to the point tadi, langsung, nggak usah bertele-tele. Kemudian kajian yang sosial, bukan kajiannya tentang tazkiratul maut, ya, tentang ingat kematian. Itu dia nggak butuhkan itu. Dia butuhkan adalah semangat untuk bekerja besok, semangat untuk bangun pagi besok. Itu materinya. Jadi kalau antum sampaikan materi tentang bagaimana membina keluarga yang baik, dia nggak butuhkan itu. Dia butuhkan adalah bagaimana dia bisa mengembangkan potensi dirinya. Tapi kalau kemudian orang tua, ketegangan batin dan kajian dalam. Ya, jadi tentang bagaimana perbanyak istighfar, ya, bagaimana menjadikan rumah tangga itu seperti surga dalam rumah. Itu untuk kajian orang-orang tua. Ya, kalau anak-anak muda. Kalau Gen Z interaktif, dia ada kayak mirip-mirip dengan podcast lah. Ya, kita lebih banyak mendengar, kemudian sampaikan, setelah itu satu dengan doa. Kalau orang tua, teduh, tenang. Orang tua itu maunya dia terberes. Ya, seperti kalau jamaah haji, antum jangan interaktif dia, kecuali memang tanya jawab. Ya, dia mau mendengarkan, ya, mendengarkan apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita berikan. Itu fokusnya di situ. Nah, ini harus pemetaannya juga harus dipahami. Supaya apa? Supaya penyampaian kita itu sesuai. Makanya saya itu, kalau saya diundang tabligh akbar, diundang sama panitia, saya tanya dulu, Pak, ini jamaahnya siapa? Ya, bahkan 30 menit sebelum acara dimulai, saya sudah datang duluan. Di mana-mana kalau saya bawa materi, saya sudah datang duluan. Kenapa? Karena itu juga bagian daripada strategi dakwah. Jadi kita sudah menguasai lapangan dulu. Oh, saya duduk di sini. Supaya jamaah di sini, jamaah di sini. Seperti itu. Itu dai. Nah, ini biasa teman-teman tadi sudah menyampaikan tabligh akbar 2 kali, sudah dipanggil al-mukarram, datang setengah jam setelah jamaah datang. Ya. Kalau di pondok tapi yang datang duluan santrinya biasanya. Ya. Itu beda kalau sistem pendidikan seperti itu.
Ya. Jadi dahulu datang itu bagus ya. Kemudian pendekatan bahasa. Ya, kalau Gen Z milenial santai. Ya, makanya kayak Ustadz Hanan Nataki itu kan, itu pendekatan itu yang contoh milenial pendekatan. Ya. Kemudian kalau orang tua adalah penuh penghormatan, takzim, lembut, ya Bapak Ibu, ya Bapak Ibu yang saya muliakan, Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang insya Allah ya menjadi orang-orang yang bisa mendoakan anak-anak keluarganya, termasuk saya, doakan saya Ibu, semoga itu merendah kita. Itu menarik perhatian juga dia maksudnya Ustaz. Gitu. Memang dia tidak ucapkan, tapi ada yang dirasa itu. Yang dirasa. Maka dakwah itu bukan strategi, bukan ukuran untuk semua. Jadi dakwah itu semua sama metodenya, enggak. Bukan ini CTV. Satu untuk semua, tidak. Dakwah itu ada strategi, ada pemetaannya. Jadi dakwah itu bukan strategi, satu ukuran untuk semua. Kenali siapa audiens Anda sebelum merancang pesan. Jadi sebelum materi dibuat, tanya dulu, ini saya mau materi tentang siapa, tahu tuh audiensnya, tanya dulu. Oh ini. Baik, lanjut. Nah, kemudian kita bagaimana mendiagnosa komunikasi, ya, apa hambatan dan solusi praktisnya. Jadi kalau kita sudah tahu pemetaannya, ini orang tua, ini Gen Z, kita sudah tahu bagaimana cara menyampaikannya dengan benar, maka kita bisa diagnosa apa hambatannya. Selama ini saya ceramah, ya, kenapa selama ini saya ceramah, itu tidak ada yang undang lagi. Contoh, sudah ceramah nih bulan lalu, tapi kenapa saya dia undang lagi? Kenapa dia dipanggil adalah Ustaz Toha contohnya? Kemarin kan saya sampaikan. Kemarin saya sampaikan kenapa saya diganti ustaznya. Tapi kenapa misalkan Ustaz Ali sudah dipanggil lagi? Berarti ada sesuatu yang menarik dari dia. Apakah pecinya, ya kan? Apakah dari senyumnya, ya kan? Jadi apa hambatannya dan apa solusinya? Pertama, barisan kata tanpa makna. Jadi terlalu banyak menggunakan istilah teknis atau bahasa yang melejit, yang bahasa tinggi. Jadi audiensnya tidak mengerti. Dia sudah tahu ini audiensnya orang tua, ini audiensnya orang yang kalau bahasa Latin yang digunakan dia tidak mengerti. Maka solusi adalah gunakan analogi sederhana. Ya, bumikan konsep langit ke dalam bahasa sehari-hari jamaah. Ya, jadi konsepnya itu adalah kalau misalkan orang tua, kita pakai konsep-konsep yang juga sama dengan mereka. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, bahwa di antara hadis Nabi, ketika Nabi melewati satu kuburan, Nabi berhenti sejenak. Kemudian Nabi mengambil pelepah, memancap di pelepah itu. Saya bertanya, Rasulullah, kenapa engkau bertanya ke pelepah? Dua ini, karena aku mendengar keduanya itu lagi disiksa. Semoga dengan pelepah ini begitu. Itu dia analogi yang sederhana, yang kemudian sesuai juga dengan audiens kita, bahwa ini orang tua. Ya, orang tua ini adalah butuh pendekatan orang-orang yang bisa menjaga adatnya, bisa menjaga ibadahnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah egosentris. Ya, dai itu lebih banyak menceritakan kehebatan diri sendiri daripada memberi ruang bagi jamaah. Ini juga nggak dibolehkan. Jadi lebih banyak dia cerita diri pribadinya. Oh Ibu, saya ini itu kuliah di Madinah itu mengalahkan 1 juta orang. Ya. Dan saya itu dites dalam bahasa Arab. Saya itu giling-giling kepala, itu bilang, hebat sekali. Kata jamaah, saya nggak butuh cerita Anda. Ya. Jadi jangan lebih banyak memperkenalkan diri. Ya, lebih baik kita memberi kesan kepada dia, nanti dia penasaran, Ustadz kuliah di mana? Ya, Ustadz sudah punya istri atau belum? Gitu. Mau nggak jadi menantu saya? Gitu. Kenapa? Karena kesan dulu yang diperhatikan. Jadi ya ini banyak kita dapatin ya, terlalu menceritakan dirinya ya. Sementara Bilal mengatakan, aku tak perlu menceritakan diriku, karena orang yang mencintai tidak butuhkan itu, dan orang yang membenciku juga tidak peduli dengan itu. jadi itulah seorang pemuda. Buat apa solusinya? Fokus pada kebutuhan jamaah. Ya, kalau jamaah haji kita bawa, ya sampaikan tentang yang seputar dengan haji, kisah-kisah haji. Kemudian sampai tadi pendekatan logika. Kalau bisa ada humor-humor yang sedikit masuk di situ. Ada pantun orang-orang Sumatera,
masukkan di situ, ya. Uh, uh, ke Pulau Batam membeli pinang dengan tadi sambutan salam seperti zaman belum makan siang. Itu kan, wah sudah Ustaz. Wah, alhamdulillah kalau sudah itu. itu selingan-selingan seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kurang interaksi. Jadi komunis satu arah yang kaku dan membosankan. Jadi mengurangi kayak tadi di awal saya menyampaikan, antum semua sehat, sehat Bapak Ibu, sehat. Sehat hatinya, sehat. Sehat perasaannya, sehat. Sehat dompetnya, itu percaya di situ. Sehat, ya kan? Semoga Bapak Ibu yang datang berhaji ini, yang datang di Madinah ini, semua diampuni dosa-dosanya. Amin, amin. Semoga semuanya mendapatkan pahala yang mabrur. Amin. Semoga semua hutangnya dilunasi Allah. Amin. Amin yang terakhir yang paling kencang. Berarti banyak hutang di sini. Itu komunikasi. Itu sederhana, tapi itu membuat dia berkesan dia. Dia tidak monoton. Jadi gunakan kekuatan cerita untuk menahan atensi. Jadi kalau antum sudah lihat jamaah antum sudah mulai bosan, masuk lagi di situ. Sekali lagi sebenarnya jam terbang. Kalau antum jam terbang itu bisa menilai. Lanjut. Oke. Dakwah adalah jembatan. Ya, dakwah itu jembatan. Jadi pesan. Jadi Nabi itu adalah warasatul anbiya. Kita adalah warasatul anbiya. Kemudian kita ini mau menyampaikan apa yang menjadi pesan daripada Nabi, meneruskan apa yang disampaikan oleh para Rasul, adalah maka dakwah yang jembatan. Ya, di dai, antum di sana, kita di sana, kemudian jamaah di sini. Untuk apa? Untuk islah. Itu tujuan kita pertama. Ya, jadi kalau ada kita ceramah hanya ketawa-ketawa saja, ketawa tadi boleh yang seperti itu, tetapi itu hanya 5% daripada 95%. Jangan dibalik, 90% ketawanya, 5% isinya. Apa yang terjadi? Terjadi tidak ada islah. Tidak ada islah. Ini yang kita tidak inginkan. Ya, tidak inginkan. Maka tujuan akhir daripada retorika dakwah dan komunikasi dakwah adalah bukan sekedar melahirkan kegaguman. Kalau orang kagum sama kita, itu poin yang kesekian. Ya, karena cara kita yang mungkin baik. Ya, ya, dan kehebatan sang orator, sang dai dalam menyampaikan. Tapi tujuan utama adalah beresonansi dengan jamaah untuk menciptakan perubahan perilaku islah secara nyata dan berkelanjutan. Ya, jadi kenapa tadi saya diundang kembali? Karena akhlaknya bagus, dengan pakaiannya rapi, dengan tutur katanya yang bagus, materinya padat, jelas, kemudian menyesuaikan dengan audiens. Apa artinya? Artinya setelah itu mereka butuh kita lagi. Berapa kali? Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf, ya berapa kali saya ketika saya menyampaikan kajian di ini, ya ini bukan menceritakan diri saya, cuman saya berikan contoh aja di sini. Ya, beberapa kali saya menyampaikan ceramah di tausiah perluasan itu. Nah, setelah pulang itu mereka pada minta untuk disampaikan kembali dakwah. Kenapa? Karena kita menyampaikan dari hati. Tujuan kita islah di situ. Jadi apanya? Jadi ada perubahan yang mereka dapat setelah pulang, dan itu mereka ingin konsisten. Kalau mereka sudah menginginkan itu, berarti kita akan dipanggil lagi. Kalau sudah dipanggil lagi, maka amplop pun cair. Kira-kira begitu. Secara laki-laki. Tapi bukan intinya itu. Intinya ini Islam. Intinya Islam. Itu urusan kesekian. Nyambung aja. Iya. Maka dakwah bukan hanya tentang apa yang kita sampaikan. Ya. Jadi dakwah itu bukan apa yang kita sampaikan, tapi bagaimana pesan itu menetap di hati jamaah. Ya. Menetap pesannya, menetap kata-katanya, menetap, ya. Yang penting jangan menetap orangnya, ya, menetap pesannya. Supaya apa? Supaya bisa diamalkan, diaplikasikan, dan itu menjadi Islam buat dia. Seringkali pesan yang benar tertolak hanya karena cara penyampaian yang kurang tepat, artikulasinya kurang bagus, mimik momoknya kurang tepat, tidak menyesuaikan dengan audiensi, terlalu panjang bertele-tele, maka itu yang tidak diinginkan. Maka sampaikanlah dengan hati, maka ia akan sampai ke hati. Jadi segala sesuatu yang datang dari hati, maka dia juga akan sampai ke hati. Maka dari retorika ini sebenarnya dalam bahasa dan adalah alat, ya, alat untuk menyampaikan. Dan ini alat ini seperti dia pisau, kalau dia nggak diasah, dia akan tumpul. Ya, meskipun antum hafal ini konsepnya, tapi antum tidak asah dia,
tidak praktek, dia akan tumpul, dia tidak akan berguna juga itu. Maka nanti setelah ini, maka gunakanlah. Berdakwah dulu kepada siapa yang antum minat. Saya dulu memulai dengan konsep retorika dakwah ini, saya kumpulkan teman-teman sekamar saya dulu. Saya caramai dia. Caramai dengan metode yang saya punya. Baru setelah itu, saya beralih. Itu saya mulai, Pak, setelah saya S1 di Indonesia, di UNISMU Makassar. Itu dulu kan di UNISMU itu saya tinggal di asrama dulu, ada asrama Albir. Itu saya mulai ceramah di situ. Dari mulai hal yang kecil. Baru setelah itu mulai dipanggil ke dunia luar. Ya, dipanggil ke majelis taklim, ibu-ibu. Ya, jadi sampaikan dengan hati. Ini sampaikan dengan hati ini maksudnya adalah itu akhlaknya ada, menyatu dengan materinya, diaplikasikan dengan benar. Kemudian setelah itu emosinya hidup, emosinya nyambung. Jadi emosi ini dia tidak bisa muncul. Inilah yang membuat orang menangis biasanya. Jamaah itu menangis, dia terharu dengan materi yang kita sampaikan, itu karena ilmu isinya itu sudah kita kuasai, referensinya matang, dan kita sudah percaya diri bahwa ini ilmu yang sampaikan ini referensi kuat. Kemudian akhlak kita dalam ilmu ini saya sudah amalkan juga. Jadi sehingga muncul emosi ini. Emosi ini kalau sudah muncul dia, maka dia akan menyatu dengan hati. Jadi penyampaian kita itu akan mengalir seperti air. Dan orang itu ingin sekarang mengatakan begini, setelah ini apa yang katakan Ustadz ini ya? Setelah ini apa? Mereka selalu menunggu. Kenapa? Karena ada rasa ingin tahu lebih lanjut. Kenapa? Karena tadi emosi kita menyatu. Menyatu. Jadi penyampaian itu yang tadi kita sampaikan di awal, itu semuanya berangkat sekali lagi daripada niat, kemudian dengan ilmu, kemudian dengan akhlak. Tujuannya apa? Tujuannya islah. Maka itu akan sampaikanlah dengan hati, maka dia akan sampai juga dengan hati jamaah. Seperti itu. Maka demikian. Sebenarnya setelah ini ada tatbik, ya, ada praktek. Ya, dai yang profesional itu adalah dai yang ketika ditunjuk langsung naik dia. Ustaz silakan naik. Mohon maaf, saya belum siap. Itu bukan profesional dia. Berarti dia belum belajar retorika. Karena antum sudah belajar retorika, maka antum disuruh langsung bisa berarti. Seperti itu. Ya, jadi kesimpulan daripada apa yang ingin disampaikan dari retorika dakwah ini, bahwa dakwah itu sampaikan dengan lugas, ya, tidak bertele-tele, ya, kemudian ada tasbihnya, ada perumpamaannya di situ. Kalau tidak ada perumpamaannya berarti dengan logika, ya, kemudian dikuatkan dengan dalil. Karena kita berbicara bukan retorika umum, kita bicara retorika dakwah. Dakwah ini nggak bisa disampaikan kecuali dengan dalil yang kuat. Adapun caranya tadi, artikulasinya bagus. Kapan dia menaikkan suara, kapan dia menurunkan suaranya. Dia mengerti mimik dan momoknya. Kapan dia berbicara tentang surga, dia senyum, tentang kebahagiaan. Tidak mungkin seorang dai punya, kita harus bahagia. Tidak menangis, tidak bisa. Ya, dia harus menyelesaikan itu. Kemudian, di antara yang berhasil, ya, retorika dakwah itu adalah bagaimana antum menguasai jamaah itu 10 menit pertama. Ini kuncinya. Jadi kalau antum bisa mengendalikan suasana jamaah itu 10 menit pertama, maka 20 menit selanjutnya itu antum kuasai dia. Tapi kalau 10 menit pertama dia sudah ngantuk, dia sudah ini, antum gagal seluruhnya itu. Intinya pegang di 10 menit pertama. Nah, 10 menit pertama ini makanya di situ ada ungkapan dulu. Contohnya begini. 2018. Setelah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Baru antum diam. Ini tadi yang terlambat, bahwa diam itu bagian retorika. Antum diam dulu. 2010. Ketika jamaah ingin terbang ke Indonesia. Itu disebut. Kenapa 2010 ya? Yang kedua, ketika Nabi hijrah dari Mekah. Masuk kisah. Atau mungkin dulu Masjid Nabawi ini itu hanya raudhah. Kemudian di belakang Bapak Ibu ini, ya, yang kita tempati ini dulu bukan kepada para nabi. Jadi diantar dulu dengan kisah kah? Diantar dulu dengan data kah? Itu pembukaan. Supaya apa? Supaya kita pegang dia 10 menit pertama.
Karena kalau sudah data, kisah yang disampaikan, itu biasanya orang lebih tertarik dia. Bukankah itu yang contoh Al-Quran? Al-Quran itu sepertiganya tentang akidah, sepertiga tentang fikih, hukum, sepertiga tentang kisah. Yang makan dengan kisah itu kita bisa menarik. Kemudian atau dengan pantun, ya, dengan pantun, atau dengan ungkapan, ya. Misalkan setelah kami salat sampaikan Hasan Al-Basri, beliau pernah menyampaikan bahwa setiap manusia yang diberikan kebahagiaan dalam dirinya adalah yang dibangun dengan rasa istighfar, dengan ampunan kepada Allah. Jadi ada ungkapan, ada cerita, ada data. Ini untuk mengunci 10 menit pertama. Nanti di terakhir lagi, sebelum selesai khatam, penutupan, baru kunci juga dengan apakah dengan pantun, dengan kisah, ya apalagi antum sampaikan dengan tanpa bertele-tele di akhir. Maka contoh begini, pas mau di akhir kan, maka ketika Nabi telah memberikan kepada para sahabat bahwa di antara kalian yang akan nanti gerahamnya seperti gunung Uhud adalah umfuah. Maka umfuah inilah yang disebutkan dalam diri Nabi, ada dalam dirinya akan digeraknya seperti gunung Uhud. Kenapa? Karena dialah yang akan murtad ketika di perang Yamamah. Maka semoga Allah memberikan kita taufiknya dan Allah kita menyatukan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Itu kepenasaran ya, gitu. Nah itu teknisi aja itu. Tapi itu yang tadi dakwah yang kita sampaikan di slide ini. Atau mungkin isi dengan tutup dengan pantun ya, dengan kisah-kisah tadi seperti itu. Baik, saya kira demikian untuk pembahasan kita, materi kita dari dakwah ini. Intinya ketika sampaikan dengan jamaah, pastikan dulu ilmu antum itu paten sesuai. Yang kedua adalah antum sudah bisa praktekkan menyatu dengan diri antum. Yang ketiga emosionalnya, ikut artikulasinya, kemudian bisa menghidupkan suasana dengan melihat audiensi antum. Ya, kalau jamaahnya seperti ini, ya yang harus kita lakukan. Ya, seperti itu. Baik, sebenarnya terdakwah ini 5-nya praktek. Ya, maka karena itu kita masih ada berapa menit? Sebelum maghrib? Masih ada setengah jam ya. Ya, setengah jam cukuplah 30 menit. Ya, silakan ya 10 menit lah, 10 menit antum buat materinya, ya kultum. Ya, dengan singkat, padat sebagaimana tadi, baru nanti kita Quran, kita cek siapa yang bisa sampaikan satu. Kita kasih contoh nanti. Baru setelah itu kita bukan kita menghakimi ya, kita lihat oh di sini kurangnya. Di sini nih. Seperti itu. Nah, nanti katanya Ustadz Ali ada nanti hadiahnya. Contoh hadiahnya. Hadiah bagi haji punya tasreh. Baik, demikian. Ya. Ya, ini katanya hadiahnya ya. Masya Allah. Baik. Oke. Baik. Itu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nasrullah fatunagi wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serahkan kepada Ustaz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Erwin, jazakallahu khairan yang telah menyampaikan materi yang Masya Allah ya, materinya jadi bekal buat kita yang nanti akan terjun menjadi mutawif ibis Insya Allah. Nah, dan tentunya sangat berguna karena banyak dari kita juga Ustaz yang belum pernah menjadi mutawif seperti saya. Yeah. Nah, nanti setelah ini kita siapkan dulu ya Ustaz. Ya. Siapkan 10 menit ya Ustaz. 10 menit. 10 menit nanti diacak. Ya, sampai 15 menit lah. Ya. 10 sampai 15 menit. Nanti Insya Allah diajak berapa orang Ustaz? Ya. Bisa semuanya buat, nanti kita ajak siapa yang ya maksudnya ditunjuk ya nanti. Ya. Oke, teman-teman bisa disiapkan dulu materi yang akan disampaikan, nanti kita ajak. Nanti Ustadz Erwin yang akan menunjuk Insya Allah. Ya. Akan disiapkan. Dimulai waktunya kapan ya? Ya. Apa? Mungkin dimulai pukul 5.05. Yang online ditunjuk enggak Ustaz? Ya. Yang online bisa. Ya. Kalau ada yang mengajukan diri boleh. Ya. Supaya kita bisa kasih masukan. Ya.
Berapa orang yang online? Kayaknya nggak ada yang online, ada yang online. Atau mungkin nanti setelah ini baru kalau ada mau disampaikan tanya jawab atau bikin sharing, silakan. Tak usah. Ya, sudah mulai ya? Sudah mulai. Sudah buat nanti berakhir di mana? Di pukul 6 lewat 10 ya? Iya, satu. 6:10 lah. Kultum ya, 7 menit, 7 menit ya. Ya, kultum sekali. atau 5 menit. Iya, 5 menit. Oke. Satu ayat, satu hadis sampaikan. Nah, kita mulai aja ya, taktiknya saja. Taktik.
selesai kah? Belum. Apanya? Udah ya. Tak stop recording. Masih nggak? Stop recording nggak? Mati stop nggak recording? Apa aja ya?